Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Yai Adnan dan jajaran instruktur nasional beserta instruktur wilayah, dan juga tak ketinggalan kepada segenap tamu undangan Rois Suriah PCNU Kabupaten Tebo dan rombongan yang kami hormati, segenap peserta kader PKPNU atau alumni PKPNU, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat salam keharibaan junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ketinggalan sahabat-sahabat Banser yang kami banggakan. Saya mewakili segenap kepanitiaan dalam acara pelaksanaan penguatan kader Aswaja dan NKRI ini. Pertama, menghaturkan terima kasih kepada segenap peserta atas partisipasinya dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Walaupun di sana-sini banyak kekurangan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk selanjutnya mempersingkat sambutan, kami mengharap dari segenap jajaran instruktur wilayah beserta pengurus NU secara struktural yang hadir di sini, mari kita rapatkan barisan, saling bersinergi untuk sama-sama mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ojo nganti pecah. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Walaupun jenengan tidak melaporkan kepada saya tentang keberadaan kondisi di wilayah jenengan, insya Allah kami tahu, kami tahu, apalagi setelah adanya moratorium dari PBNU. Dan ini nanti insya Allah akan dijelaskan oleh beliau secara panjang lebar dan gamblang bagaimana sikap kita selanjutnya setelah moratorium ini. Kemudian ini ada sedikit permasalahan yang sebenarnya ini perwilayah Yai, tapi yang ditanya selalu instruktur. Jadi di sini kami nanti mohon kepada beliau, Bapak Instruktur Nasional, memberikan solusi kepada kami. Karena di antara kader ketika mungkin pendidikan di Dharmasraya atau yang di mana itu belum menerima sertifikat. Belum menerima sertifikat seperti yang di Tanjabar, yang di Dharmasraya belum menerima sertifikat. Di sini kami mohon petunjuknya kepada Bapak Instruktur Nasional, apakah solusinya bagaimana? Pokoknya derek ngoten, intine ngoten. Karena ini merupakan kebanggaan bagi kader bahwasanya telah pernah mengikuti pendidikan kader. Saya rasa hanya demikian yang perlu untuk saya sampaikan. Mungkin banyak hal kekurangan yang tak berkenan di hati. Di grup-grup itu kita kelola, namun sampai hari ini saya tetap mohon dukungan daripada seluruh kader yang ada agar grup tetap hidup sehingga silaturahim tetap hidup. Jangan dengarkan isu-isu miring, karena kita telah disumpah dulu jika Anda berkhianat, jawabnya Allah akan menghukum saya. Waktu itu nggih, menghukum jenengan mboten saya. Maka dari itu ini hati-hati daripada nanti berbahaya di akhir hayat kita. Maka
pegang sumpah kader ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan dimohon dari Rais Suryah PCNU Kabupaten Tebo, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kita? Pancasila. NKRI. Itu ini orang Tebo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin kiram, Bapak instruktur nasional serta hadirin jajaran ingkang boten kula sabut satu persatu jabatannya. Ngapunten yi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama hadir di tempat yang ini, mudah-mudahan tempat ini akan membawa berkah wabil khusus untuk NU Tebo yi. Sebab kula dugi tahun 95 niki prihatin nang Tebo. Alhamdulillah niki enten Kiai Solehan sing ngebu-ngebu kula, alhamdulillah kula dukung. Sholawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua akan dapat syafaat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat wabil khusus peserta PKNU ini, kami harapkan setelah kita dapat ilmu, jadi artinya al-ilmu bi'amalin kasadin bila samarin. Setelah kita dididik, ditarbiyah kata orang Wahabi. Nah, ini saya belajar Wahabi. Nah, ini saya sudah 10 tahun saya belajar Wahabi. Setelah kita dididik, hendaklah kita terjun di masa, tampilkan bahwa diri kita adalah orang NU. Sebab dulu Gus Dur pernah saya ingat bahwa sesungguhnya NU itu akan lebih hebat yaitu di Jambi. Sebab kenapa? Aliran Batanghari adalah amaliyahnya Amaliyah Nahdlatul Ulama. Bahkan lebih daripada Nahdlatul Ulama. Gimana? Sebab aliran Batanghari Jambi itu ada acaranya yang namanya 3 hari 2 kali nuju. Nek wong Jawa cuma 7 hari, ngapunten. Tapi di aliran Batanghari ada 2 kali 7, ada 3 hari. Namun sayang, 1000 sayang kalau bukan dengan cara PKNU ini, PKP ya. Dengan dana PKP ini, Masya Allah, apa? Mudah dirong. Sekarang Wahabi sudah mulai terjun di dusun, ngapunten. Sudah banyak orang-orang Wahabi sudah masuk ke daerah pedusunan. Untuk apa talqin? Untuk apa acara mengaji di orang meninggal? Lah niku kula singkat mawon, tolong yang telah dapat pendidikan dari NU terapkan di masyarakat, bila perlu getok tular. Niku mawon kula. Jadi kami pesan sebagai Rais Suryah PCNU Kabupaten mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta, kemudian juga kepada instruktur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi amal ibadah kita semua. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Rais Suryah PCNU Kabupaten Tebo. Untuk selanjutnya adalah Mahalul Qiyam sebelum kita melanjutkan materi pada sore hari ini. Sholli ala Muhammad.
بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ها إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطاق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 جدا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا ما رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك ما رأي العيسى حنات بالسراء إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك صلى الله محمد مرحبا صلى الله عليه مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وأتاك العود يبكي خاضعا بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ظبي النفور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا
صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي ببركة الهادي محمد يا أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب موبقات يا الله ربي ببركة الهادي أنت ستر المساوي يا الله ومقيل آثراتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة عالم السر وأخفى يا الله مستجيب دعواتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلوا على النبي محمد. Baik para kader semua yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan pengarahan dan penguatan aswaja yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Adnan Anwar, marilah kita awali dengan tawassul kepada seluruh muassis Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan nanti menjadi ilmu yang manfaat di dunia hatta akhirah, dan mudah-mudahan kita yang hadir para kader di siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai santri-santrinya Hadrati Mbah Hasyim Asy'ari, bisa terus berkhidmat di Nahdlatul Ulama beserta anak dan turunan kita, dan dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khatimah bi barakatil khidmah fi Nahdlatul Ulama ala hadhihi niyyah وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأفضل وذريته وأهل البيت الكرام أجمعين، وخصوصا إلى جميع المؤسسين نهضة العلماء، خصوصا إلى حضرة الشيخ mbah Hasyim Asy'ari Kiai Haji Wahab Hasbullah bisri basri wa surihi mawfuluhim farallahu ta'ala min adzabil qubur wa adzabil amwan nafa'ana fi daraini syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada guru kita Bapak Kiai Haji Adnan Anwar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna adzabi lasyadid. Yang kami junjung tinggi fatwa dan nasihatnya, yang selalu kami tunggu pembinaan dan irsyadnya para masyayikh, para ulama, para habaib, wabil khusus Rois Suriah Nahdlatul Ulama
Kabupaten Tebu. Dan yang saya hormati dari jajaran Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tebu dan kabupaten yang lain yang hadir pada kesempatan hari ini, para instruktur wilayah yang hadir, yang mendampingi, termasuk Gus Rian tadi yang memimpin Mahalul Qiyam, itu salah satu tim instruktur dari Jakarta yang mendampingi saya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang sangat saya banggakan, para kader PKPNU di seluruh Kabupaten Bungo, Tebu dan kabupaten di sekitarnya yang insya Allah pada siang hari ini diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Syukur alhamdulillah. Yang kedua, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang membawa kita dari kegelapan menuju pencerahan, ya. Minadz-dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita tetap ada dalam syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebagian pernah ketemu dengan saya, ya, sebagai salah satu instruktur nasional para muassis pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri PKPNU. Ada Bapak Kiai Haji Abdul Mun'im DZ, beliau di Jakarta, ya. Titip salam untuk kader semua, ya. Mudah-mudahan kader diberikan keselamatan, amin. Yang kedua, sudah wafat mendahului kita, namanya Bapak almarhum Kiai Haji Enceng Sobirin Nats. Ini beliau pernah ke sini, ya. Kemudian yang ketiga saya, ya. Mudah-mudahan karena masih tersisa 2 ini, mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya, ya, saya tidak salah kalau nggak salah 3 atau 4 kali ke sini. Dulu sempat ke Darmasraya ini. Jadi ini tempat ini termasuk pesantren Raudhatul Mujawidin ini, Bu Nyai dan Pak Kiai almarhum Kiai Burhan. Kiai Burhan itu wafat pada saat ikut pendidikan instruktur, ya. Beliau sudah dibaiat sebagai instruktur, insya Allah hakul yakin saya menyaksikan beliau ahlul jannah, ya. Apalagi beliau ini seorang petarung yang hebat, membuat peradaban yang luar biasa seperti ini bukan pekerjaan mudah, ya. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh kader-kader berikutnya, ya. Ya mungkin sudah pernah mendengar nama saya Adnan Anwar, ya. Saya di Nahdlatul Ulama itu tidak naturalisasi, tidak ujuk-ujuk jadi petinggi NU, enggak, dari bawah, ya. Dulu pernah jadi ketua IPNU, saya lahir di Pekalongan, ya, di dekatnya Habib Lutfi situ. Pernah jadi ketua sekretaris IPNU, mendirikan PMII di Universitas Airlangga, jadi pengurus PWNU Jawa Timur, ya. Tahun 2001-2002 saya dengan Kiai Mun'im mendirikan NU Online. Kalau ibu-ibu bapak-bapak pernah membuka website resminya NU, www.nu.or.id, itu kita dirikan tahun 2002. Alhamdulillah sekarang website NU Online itu menjadi website terbesar di Asia, ya. Menurut kategorinya ada sebuah lembaga pemeringkat di Singapura namanya Alexa, ya. Sekarang nomor 1 di Asia. Yang mengunjungi website NU Online itu sekitar 50 juta sehari. Jadi orang di seluruh dunia mengunjungi NU Online sekitar 50 juta. Dari 50 juta itu separuhnya orang yang membenci NU, Pak. Jadi orang yang membenci NU, Wahabi itu juga ngakses NU Online, ya. Sebagian taubatan nasuha, sebagian tambah parah bencinya sama NU gitu. Ya biasa namanya dakwah itu begitu, ya. Tidak ada dakwah sempurna itu, yang sempurna hanya Allah, ya. Nabi Nuh itu 1000 tahun, pengikutnya hanya 54, ya. Termasuk keluarganya nggak ada yang ikut. Jadi sampai alhamdulillah lah masih ikut PKPNU, selamatlah fitini wa dunya wal akhirah, ya. Tuh, ya. Jadi itu kita dirikan. Lalu tahun 2000, NU Online, website NU Online itu pernah diserang di hacker dari seluruh dunia. Kita pernah di hacker dari Cina, kita pernah di hacker dari Israel, kita pernah di hacker dari Australia, dan kita pernah di hacker dari Amerika Serikat. Tapi website NU Online itu servernya tidak pernah crackdown. Kenapa? Karena inilah satu-satunya website di seluruh dunia yang dijaga oleh Malaikatul Muqarrabin, ya. Dijaga malaikat, Pak. Ya, ini hebatnya websitenya NU. Kalau websitenya sampean dijaga setan, ya. Makanya cepat
Makanya handphonenya madorot bukan maslahat ya. Isinya ahlul ghibah wal jamaah ya. Jadi istilahnya senengannya mencari masalah-masalahnya orang lain ya. Nah itu alhamdulillah websitenya sekarang sudah besar. Tahun 2009 saya Kiai Mun'im dengan almarhum Kiai Enceng memindahkan, ini penting ini untuk sampean para kader itu. Memindahkan sekitar 13 truk dari kantor PBNU kita pindah ke Museum Arsip Nasional. Sehingga hari ini Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang paling arsipable di seluruh Indonesia ya. Mengalahkan Angkatan Darat. Kalau soal arsip itu tandingannya NU, Angkatan Darat. Kalau Muhammadiyah sudah pasti kalah jauh sama NU ya. Muhammadiyah dengan NU di bidang arsip itu seperti bainas sama wasumursat ya. Jauh. Walaupun Muhammadiyah itu punya perguruan tinggi, punya rumah sakit, tapi di bidang arsip insya Allah kalah dengan kita jauh ya. Sehingga kalau ada peneliti luar negeri mau membaca tentang NU, mau membuat grand narasi tentang Nahdlatul Ulama, datang ke Museum Arsip. Di situ sudah tersimpan satu gudang, satu gedung khusus Nahdlatul Ulama ya. Nah salah satunya nanti yang akan kita kirim tentang arsip pergerakan PKPNU di seluruh Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita nanti akan semakin kuat di bidang literasi di seluruh dunia ya. Itu yang sudah kita lakukan. Tahun 2012 saya Kiai Mun'im difasilitasi PBNU melalui Muktamar Makassar kita merumuskan PKPNU, Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama. Kenapa kita rumuskan ini ya? Jadi dulu kami seringkali bertemu dengan namanya Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi. Sampean mungkin ini kita asar dulu ya. Ini asar apa enggak nih? Oh enggak ya. Kita mendengar pernah menjadi muridnya langsung dari Kiai Abdul Muhid Muzadi. Kiai Muhid Muzadi itu siapa? Kakaknya Kiai Hasim Muzadi, mantan ketua PBNU 2 kali. Dan Kiai Muhid ini siapa? Beliau ini katib awalnya Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Jadi yang mencatat sekretaris pribadinya Mbah Hasim itu Kiai Muhid Muzadi. Nah kata Kiai Muhid, ini pilihan hidup ya. Kata Kiai Muhid, di NU itu ada 2 jenis manusia. Kita tunggu adzan dulu ya.
Kita lanjutkan ya, kita baca burdah ini, burdah dulu nih ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minala limuktahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya asi'al karami ya arham rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin fari alal muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya lanjutkan, yang Kiai Muhid itu katib ulanya adalah Hadratus Syekh Hasyim. Beliau mengatakan di NU itu ada dua jenis manusia di Nahdlatul Ulama. Satu manusia yang ingin jadi sopir, yang kedua manusia yang ingin jadi montir. Nah rata-rata di Nahdlatul Ulama itu dari Jakarta sampai ke bawah rata-rata berebut ingin jadi sopir. Kenapa? Karena kalau jadi sopirnya Nahdlatul Ulama itu barokahnya luar biasa. Bisa jadi bupati, ya, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, bahkan bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden. Kiai Ma'ruf Amin itu Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama, jadi wakil presiden, Mbak. Itu barokah, ya. Tidak keluar uang malah didukung warga Nahdlatul Ulama. Nah, yang jadi montir ini tidak ada. Maka kata Kiai Muhid, kalau sampean bertiga mau jadi montir, insya Allah kalau meninggal nanti bighairi hisab, itu kata Kiai Muhid. Nah akhirnya kita jadi montirnya Nahdlatul Ulama, ngurusi mesinnya Nahdlatul Ulama. Yang namanya ranting MWC cabang itu kan mesin yang harus kita hidupkan. Nah alhamdulillah tahun 2012 kita memulai PKPNU, sehingga saya dengan Kiai Mun'im almarhum Kiai Enceng itu sudah 12 tahun melakukan khuruj. Kalau sampean mendengar jamaah tablek tetangga sampean itu, jamaah kompor, jamaah yang suka bawa kompor itu punya Grand Syekh, ya, punya Mursyid Am, namanya Syekh Ilyas di India sana, di India Utara, di daerah Deobandi sana. Syekh Ilyas itu punya fatwa yang luar biasa ini. Ya. Jadi kita harus belajar dari fatwanya beliau. Kata Syekh Ilyas, orang tidak bisa dikatakan umat Islam atau Islam yang baik kalau tidak pernah melakukan khuruj. Ya, khurujnya berapa batasannya? 40 hari, arba'ina yauman. Khuruj itu apa? Keluar dari rumah untuk berdakwah. Ya, batasannya 40 hari. Kata Syekh Ilyas, pendiri jamaah tablek, kalau orang khuruj 40 hari berturut-turut tidak pulang ke rumah, tidak berhubungan badan dengan suami istri, maka orang itu dijamin masuk surga. Ini kata Syekh Ilyas, bukan kata fatwa PBNU, bukan, ya. Nah kalau menggunakan parameternya Syekh Ilyas, insya Allah saya dengan Kiai Mun'im itu di atas surga, Pak, karena sudah 12 tahun khurusnya ini, ya. Kalau ini kan hanya 40 hari, ya. Yang kedua, fatwa Syekh Ilyas yang menarik ini, kata Syekh Ilyas, tapi ini bukan NU ya, sekali lagi ini jamaah tablek. Kata Syekh Ilyas, kalau orang khuruj
40 hari berturut-turut tidak pulang ke rumah, boleh menikah lagi. Ya, wah ini kalau saya menggunakan fatwanya Syekh Ilyas, jumlah istri kita ini berapa? Karena khurujnya sudah 12 tahun dibagi 40 hari. Jadi istrinya di mana-mana. Tapi kalau seorang orang NU, Kiai NU, soal menikah lagi itu enggak usah diributkan. Ya, dilaksanakan saja dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kelebihannya Kiai NU itu tidak pernah menyeminarkan tentang poligami, itu enggak pernah, Pak, ya. Karena sudah dijalankan ya. Paling kayak Mbah Rois itu paling ketawa-ketawa aja kalau soal begini karena sudah pengalaman ya di bidang begitu. Enggak usah diramekan soal nikah lagi itu. Jadi tapi walaupun saya sudah khuruz 12 tahun, saya enggak berani Pak nikah lagi, Pak. Bu, saya enggak berani. Saya nikahnya berani, pulangnya ya enggak berani. Ditunggu istri di rumah gitu ya. Jadi sudah 12 tahun, saya sudah naik pesawat terbang 6.000 kali selama ngurusi PKPNU sejak tahun 2012 ya. Ini saja saya sudah naik pesawat terbang hampir 8 kali nih. Saya minggu kemarin saya di Bali, dari Bali kemudian ke Madiun, dari Bali ke Banyuwangi, lalu ke Madiun, dari Madiun ke Balikpapan, Balikpapan saya ke sini, nanti hari Rabu saya harus ke Papua. Ya, hari Sabtu saya harus ke Singapura. Ini sudah berapa saya naik pesawat terbang dalam seminggu ini? Jadi sudah 6.000 kali. Kalau pilot itu sudah pilot senior saya. Sudah sangat senior, sudah paham betul dunia penerbangan kayak apa. Karena sudah seperti naik angkot aja ya. Sudah 12 tahun saya khuruz ini dan sudah saya kelilingi hampir 300 kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi saya sudah hafal termasuk daerah sini, Dharma Seraya udah tahu semua lah. Sini ke Tebo Bungo udah paham semua, sudah bisa memahami manusia jenis-jenis sampean ini. Ya, dilihat wajahnya ini kayaknya susah masuk surga ini. Ya. Tapi tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Ya, jadi saya tuh bisa melihat nih orang masuk surga apa enggak udah kelihatan dari wajahnya ini ya. Masa depannya cerah apa suram sudah kelihatan di sini ya. Sudah paham betul karakter manusia karena sudah 12 tahun saya khuruz. Sudah 6.000 kali naik pesawat terbang ya. Sudah pengalaman betul tentang Indonesia. Bahkan saya sudah sampai tempat ini yang sangat jauh ya dari sini. Namanya Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas itu 17 jam dari dari kota Medan. Kenapa Padang Lawas? Tokoh NU itu tidak pernah ke sana, Pak. Saya itu salah satu tokoh NU yang pernah berkunjung 3 kali ke Padang Lawas. Kenapa Padang Lawas itu perlu kita datangi? Karena Padang Lawas itu tetangganya Padang Mahsyar. Ya. Jadi nanti kalau hari kiamat, itu sampean lewat Padang Lawas itu. Ya. Jadi kalau lewat Padang Lawas insya Allah nggak akan tersesat nanti di hari terakhir, di hari akhir. Nah yang menarik dari Padang Lawas itu apa? Ketika saya PKPNU di sana itu angkatan ketiga kalau nggak salah, itu bulan Juli. Jangan ingat bulan Juli itu seluruh Indonesia itu lockdown, mati, total mati. Tapi kami instruktur nasional sama saya sama Kiai Munim tidak lockdown, tapi downlock, ya, tetap jalan. Dalam situasi waktu itu bulan Juli adalah Delta. Jangan ingat ya, COVID Delta ini COVID paling mematikan, Pak. Dan Delta itu dimulai dari mana? Dari Kabupaten Bangkalan. Asal muasalnya Delta itu dari Kabupaten Bangkalan bulan Juli tahun yang lalu. Kenapa kok Delta dari Bangkalan? Itu gara-gara ada orang Madura ya dites PCR hasilnya positif. Lah orang Madura itu kan membayangkan yang namanya positif kan sesuatu yang baik, Pak. Wah, begitu dites positif malah muter ke tetangganya. Alhamdulillah hasil saya positif ini. Sak kampung didatangi semua, akhirnya kena semua, mati semua sak kampung itu ya. Gara-gara enggak paham namanya positif dan negatif. Karena yang namanya positif kan baik, ini kok hasilnya sebaliknya gitu ya. Jadi Madura belum paham ini, pemerintah enggak sosialisasi. Jadi kita ke sana, yang menarik waktu kita PKPNU di sana pesertanya 300, saya masuk ke Kabupaten Padang Lawas pada bulan Juli itu, tidak ada satupun orang di Padang Lawas itu yang pakai masker, Pak. Termasuk peserta PKP-nya, termasuk bupatinya. Kan saya kaget, kita kan pakai masker sendiri jadi kayak orang aneh sendiri kan. Pak Bupati, kenapa kok di sini nggak ada yang pakai masker? Kata Pak Bupati, Pak Kiai, di sini nggak ada orang kena COVID. Kenapa? Karena harga sawit waktu itu 3.000, Pak. Dari yang biasanya 400 itu 3.000. Sehingga orang Padang Lawas hari ini tuh sedang memiliki harapan hidup yang tinggi. Ya kan? Orang yang harapan hidupnya tinggi itu tidak akan kena COVID. Itu teorinya begitu, Pak. Itu namanya herd immunity, ya kan?
Orang sedang ingin punya mobil, ya kan? Wah, dia memimpikan punya mobil baru, dia punya motor baru. Orang yang ingin kawin lagi sedang membayangkan istrinya yang baru kayak apa. Itu tidak akan kena Covid, ya. Kenapa kok orang Jakarta, tetangga saya Bogor banyak yang mati kena Covid? Karena hidupnya sudah tidak punya harapan lagi di dunia ini ya. Daripada sia-sia dicabut sama malaikat lah selesai gitu ya. Jadi sampean orang-orang di sini mestinya tidak ada Covid Pak. Ya, mestinya karena harga sawit kan bagus sekarang ini ya. Nah sampean lagi tinggi-tingginya. Ini kelihatan kalau sampean itu orang yang sedang berbahagia ya. Karena harga sawitnya bagus, tetapi kebahagiaan sampean itu setelah penderitaan sampean berpuluh-puluh tahun yang lalu membuka lahan di daerah sini. Tapi saya angkat topi lah orang-orang Bungo dan Tebu ini luar biasa ya. Termasuk masyarakat yang tangguh lah ya. Dan masyarakat tangguh itulah karakter masyarakat Nahdlatul Ulama. Jadi kita sudah keliling kemana-mana ke seluruh Indonesia. Dari hasil keliling saya ini, saya hari ini sudah menemukan namanya grand theory. Kalau kita di dunia akademik itu kan pasti mencarikan teori. Nah hari ini saya sudah menemukan dua hal besar ya, yang akan mempengaruhi dunia. Yaitu grand teori tentang NKRI dan grand teori tentang Nahdlatul Ulama. Insya Allah saya tahu betul NU itu seperti apa dan saya tahu betul NKRI itu akan seperti apa. Ya. Jadi ibu-ibu setelah saya pelajari hampir 300, kita tidak mempelajari NU juga, kita pernah ke luar negeri. Saya pernah di India, pernah di Eropa, kita juga mendirikan NU di Afghanistan ya. Di beberapa luar negeri ini nanti akan mendirikan NU di Singapura. Saya banding-bandingkan, semuanya ini seluruh dunia saya banding-bandingkan. Kesimpulannya satu, tidak ada negeri sekaya Indonesia. Tidak ada Pak, nggak ada tandingannya, udah muter-muter saya. Yang disebut surga itu di mana? Di surga itu di sini. Qurannya, Injilnya, Tauratnya boleh turun di Timur Tengah, tapi isinya Quran itu ada di Nusantara semua. Ya, hari ini sedang debat rame. Sebetulnya yang disebut the promise of land itu, tanah yang dijanjikan itu di mana? Di Palestina apa di Nusantara Pak? Hari ini orang mengatakan tanah yang dijanjikan itu di Nusantara bukan di Palestina. Palestina itu Masjidil Aqsa itu pernah digali oleh ilmuwan dari Tel Aviv University. Digali, apakah di bawahnya Masjid Al-Aqsa itu ada kekayaannya Nabi Sulaiman? Digali selama 5 tahun oleh arkeolog dari Tel Aviv. Hasilnya zong Pak, kosong. Tidak ada harta Sulaiman di situ. Kenapa? Karena harta Sulaiman itu berada di bawah Candi Borobudur. Ya. Candi Borobudur itu hartanya Sulaiman Pak. Makanya di sekitar Borobudur itu ada kabupaten namanya Sleman. Itu kabupaten Sulaiman. Lo sampai nggak percaya. Ya ini saya udah muter kok ya. Itu sebelahnya namanya Kabupaten Sleman itu. Kabupaten Sulaiman. Orang Jawa itu nggak bisa ngomong su Pak, maka Sleman itu jadilah Sleman. Nggak ada daerah namanya Sleman itu nggak ada. Seluruh dunia ya di situ. Saya tanya orang Sleman itu nama lama sekali ya. Terus di sebelahnya Candi Borobudur itu ada namanya Wonosobo. Negerinya kaum Sabah ya. Wonosaba ini Sabah, negeri Sabah. Ratu Balkis itu dari negeri Sabah, itu Borobudur Pak. Jadi Borobudur tuh sudah ada, dulu kiai-kiai sering cerita ke saya. Mereka mengatakan, pernah juga ketemu dengan Gus Dur. Mengatakan kepada Gus Dur, Gus, itu Sailendra, itu tidak membikin candi itu. Tidak bikin itu, dia hanya ekskavasi karena bentuknya gunung, lalu diambil gunungnya, keluarlah Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur diperkirakan menggunakan carbon dating usianya 20.000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi akhirnya orang menyimpulkan sebetulnya Indonesia itu negara para wali apa para ambiya Pak? Negara ambiya, para nabi. Nabi Nuh itu kapalnya terbuat dari kayu jati pasir. Kayu jati pasir itu tidak ada di seluruh dunia kecuali di Jepara dan Kudus serta Pati Pak. Tidak ada, jadi kemungkinan Nabi Nuh itu dari sekitar Kudus itu. Gunung Muria ya. Loh kenapa? Teorinya karena Nabi Nuh itu kan berada di gunung dengan ketinggian kira-kira 4000 mdpl. Ya, sampean cari di seluruh dunia. Saya sudah pernah keliling ini. Di daerah Timur Tengah di Timur Tengah itu tidak ada gunung setinggi Indonesia kayak Rinjani kayak ini tidak ada. Adanya adalah bukit. Bukit-bukit yang berjajar bukan gunung. Jadi teori bahwa Gunung Muria itu kemungkinan berasal dari Nabi Nuh itu masuk akal ya.
Nah dengan kesimpulan sementara seperti itu saya meyakini sampean-sampean ini para kader PKPNU adalah keturunan para nabi. Ya, sampean keturunan nabi Pak, atau sekitar-sekitarnya nabi. Ya. Jadi kalau sambil Muhammad ya sampean keturunan Abu Jahal dan Abu Lahab lah. Atau keturunan Kan'an atau Namrud macam-macam ya. Ada teori yang menyatakan Nabi Ibrahim itu istrinya 3. Satu Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Siti Kenturah. Siti Kenturah itu orang Nusantara ya, yang melahirkan bangsa namanya Al-Jawi. Al-Jawi itu Nusantara ya. Bahkan ada yang menyatakan Siti Hajar itu bapaknya namanya Syekh Sulaiman ya. Syekh Sulaiman itu dulu orang Sumatera, ahli tambang emas yang diminta oleh Namrud untuk menambang di sekitar situ. Jadi kemungkinan nabi-nabi itu keturunannya itu orang kayak sampean ini Pak ya. Walaupun sampean itu keturunan yang menyimpang ya, dari keturunan yang sifatnya asobah ma'al ghair lah, sisa dari sisa ini, manusianya seperti ini. Jadi sampean ini berada di peradaban yang sangat kaya raya. Bukti bahwa apa? Indonesia itulah punjernya dunia. Sekarang sudah ramai diskusi ya. Indonesia itu menyumbangkan 70% karbon dunia. 70% karbon dunia itu artinya orang di seluruh dunia oksigennya dari Indonesia. Kalau seluruh hutan di Bukit Barisan itu dibakar, hutan di Pulau Jawa dibakar, hutan di Kalimantan dibakar, seluruh dunia tidak akan bisa bernafas Pak. Karena oksigennya diambil dari karbon Indonesia. 20% diambil dari sungai Amazon, sisanya dari Afrika. Ya. Jadi negara kita ini negara sangat kaya Pak. Kemarin ada ilmuwan yang menemukan bahwa titiknya bumi itu di mana titiknya bumi? Titiknya bumi itu ada di bumi Nusantara, di sekitar Sungai Membramu, sungai kaya yang ada di Papua. Ya, ini negeri sangat kaya raya. Indonesia itu negara paling luar biasa. Dilihat dari mana? Dari jumlah Gunung Merapi. Gunung Merapi kita itu jumlahnya 117. Karena peradaban itu pasti dimulai dari Gunung Merapi. Karena Gunung Merapi itu memuntahkan mineral tanah jarang. Ya, nanti untuk membangun peradaban di angkasa ya itu menggunakan mineral tanah jarang. Itu namanya peradaban Gunung Merapi. Jepang hanya punya satu Gunung Merapi namanya Fuji, maju Jepang ya. Kita punya 117 Gunung Merapi tapi enggak maju mundur enggak pernah seperti ini. Nanti kenapa kita harus perbaiki? Jadi Indonesia kaya dengan thorium, Pak. 1 liter thorium itu bisa menghidupkan kendaraan 200 tahun. Jadi kalau mobil sampean diisi thorium 1 liter, hidup selama 200 tahun. Itu thorium yang KW18, thorium yang KW1 bisa menghidupkan kendaraan selama 1000 tahun ya. Dan thorium itu berada di selatan Pulau Jawa. Makanya Pulau Jawa itu dijaga oleh ibu nyai kita namanya Bu Nyai Roro Kidul ya. Itu muslimat ya. Sama pakaiannya hijau-hijau ya. Sama kayak muslimat sampean. Muslimat itu sudah PKPNU di sana, itu udah banyak kader lah gitu. Itu yang menjaga pesisir kita paling selatan. Kalau tidak dijaga beliau Pak, bolak-balik negara kita sudah diserang oleh kekuatan luar karena itu daerah terbuka ya. Angkatan laut kita tidak akan bisa mengcover wilayah seluas itu. Jadi negara kita adalah negara baldatun thayyibun warabun ghafur seperti doanya Nabi Ibrahim itu. Jadi negaranya kuat Pak. Hanya yang menjadi masalah Indonesia hari ini tuh masalahnya itu manusianya ini, sampeannya ini Pak. Ya. Manusianya tuh kenapa manusia kayak sampean tuh kok tidak maju-maju ya. NO-nya juga NO layamutu walayahya ya, sudah enggak bermutu menghabiskan biaya NO-nya ya. Sampean kan jenis manusia NO seperti itu. Dulu waktu kita PKPNU pertama kali ke sini, struktur NO itu mati, Pak. Enggak ada ranting, enggak ada MWC. Tapi NO-nya masih layamutu walayahya ya. Orang rapat di NO itu enggak jelas. Dulu ini 10 tahun yang lalu, rapat jam 12 sampai selesai. Itu selesai sampai kapan rapatnya itu ya? Isinya ngomong aja ahlul ghibah wal jamaah ngelendengi tetangganya kanan kiri dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ada PKPNU yang bergerak di masyarakat. Siapa kita? Ya. Jadi sampean ini beruntung Pak tinggal di Indonesia dan beruntung sampean menjadi umatnya Kanjeng Nabi, menjadi barisannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau tidak begitu saya enggak yakin sampean itu masuk surga Pak, enggak yakin. Memang surga itu gampang Pak. Enggak nih, saya udah setelah 300 kali kemana surga itu sulit untuk dijangkau.
Kalau sampean bukan orang NU, saya jamin akan kesulitan masuk surga. Ya, tapi karena sampean orang NU, surganya bukan karena kealiman, Pak, karena gandolan sarungnya Mbah Hasim. Jadi sampean itu sebetulnya sebagai manusia biasa-biasa aja ya. Kenapa sampean kok ngantuan itu? Ya, NU-nya kok ngantuan ya, isinya ahlul ghibah wal jamaah, muslimatnya nggak disiplin ya. Dulu sebelum PKPNU Pak, kalau ada muslimat naik motor itu ritingnya ke kiri, beloknya ke kanan. Itu yang bingung sopir drum truck, ini muslimat karepe apa iki ya. Enggak disiplin. Sekarang udah alhamdulillah disiplin lah ya, sudah patuh kepada para pimpinan. Nah, salah satu nanti yang harus diatur oleh para kader semua ya supaya generasi kita ini bagus. Salah satunya pola makan Pak, Bu ya, pola makan. Ada masalah sebetulnya di beras kita itu, karena beras kita itu dulu Pak Harto terpaksa menerima beras dari Bank Dunia, namanya IR itu, Green Revolution, maka kita hari ini makan beras itu. Padahal beras ini, banyak yang mengatakan, para ahli menyatakan beras ini mengandung arsenik. Ada 0,08 sekian kalau sampean makan beras yang, dan beras IR itu sebetulnya tidak cocok untuk manusia Pak, itu cocoknya untuk wereng sama tikus. Makanya saingannya sama wereng sama tikus ya. Makanya kenapa sampean tuh kok genetiknya kok nggak berkembang-kembang, ya, tingginya hanya paling tinggi 165, itu kesalahan makan Pak. Ya, sampean kakek mangan sego, ya, makannya 3 piring, ditambah indomie, ditambah kerupuk, ya. Ya jadilah manusia kayak sampean ini, sudah begitu vaksin 3 kali, kayak jeruk purut sampean ini. Tambah kecil, otaknya mengecil, ya. Dalam negara Kertagama, Gajah Mada itu tingginya hampir 2 meter, Gajah Mada. Ya, Laksamana Nala itu tingginya sekitar 180. Wajar kalau Gajah Mada tingginya segitu. Kenapa? Karena waktu menghadapi Mongol itu menang. Mongol itu kan tingginya 190 Pak, orangnya gede. Ya, jadi teorinya tidak mungkin Mongol dikalahkan oleh orang yang kecilnya kayak sampean. Gak mungkin Pak, pasti kalah sampean. Pasti gedenya sama. Jadi orang Nusantara itu dulu gede Pak, secara genetik gede, otaknya besar. Otaknya sekitar 1200 cc ke atas. Nah kalau sampean tuh mungkin di bawah 1200 cc. Sehingga isinya ngantuan, ahlul ghibah wal jamaah, lemes ya, tidak punya tujuan hidup. Tapi setelah di PKPNU sampean lain Pak ya, sudah muncul nurun ala nur ya, sudah bersemangat sepalang membangkitkan itu. Jadi yang perlu ditata, nah mungkin nanti perlu dicarikan satu strategi bagaimana supaya makan kita ini baik. Saya sudah ketemu namanya bibit Nusantara. Bibit Nusantara ini ada yang dari Sultan Agung, usianya 450 tahun. Ya. Lalu yang kedua ada bibit yang 150 tahun zaman Pangeran Diponegoro. Bibit inilah yang sekarang ditanam di Sembalun, di Lombok. Ya. Di Sembalun ini, lalu berasnya kira-kira tingginya hampir 3 meter berasnya ini. Tikus tidak akan bisa mendekat, wereng tidak akan bisa mendekat. Ini lalu berasnya dimakan siapa? Beras inilah yang dimakan Bill Gates. Beras inilah yang dimakan Elon Musk. Orang-orang Amerika yang hebat itu makannya dari beras ini. Sehingga mereka makin lama makin pinter. Sementara sampean makan beras tadi makin lama makin mengecil. Ya. Besok setelah sampean pulang dari sini tolong jangan terlalu banyak makan Pak ya. Sekali lagi Bu. Ya. Dikurangi variasinya. Karena makan ini akan sangat menentukan masa depan anak kita ya. Setelah tidak terlalu banyak makan, lebih baik bapak-bapak dan ibu-ibu perbanyak puasa. Ini sudah akhir zaman benar ya, tanda-tanda yang menyatakan ke arah situ sudah banyak. Ini sudah akhir zaman. Tolong jangan terlalu banyak makan, lebih baik puasa. Ya kalau sampai ingin kuat tubuhnya kuat, puasa dalail. Ya banyak-banyak puasa dalail kalau bisa tiap hari. Terus kalau malam para kader itu jangan tidur Pak. Kader kok isinya ngantuan itu bukan kader itu ya. Jam 11 tidur, jangan tidur. Nanti tidurnya jam 12 bangun Pak, sholat hajat, wirid sampai subuh. Nanti tidurnya ba'da subuh sampai duhur ya. Itu tidurnya kiai ya. Jadi kalau ada kader PKPNU Bu, tidur jam segitu jangan dimarahi ya. Orang kok kerjaannya tidur, beliau ini lagi kerja, jangan dimarahin lagi ya. Memang kerja tidurnya itu ya. Jangan memarahi tidurnya orang NU itu, orang alim itu ya. Jadi tidurnya itu, jangan terlalu banyak makan, bangun riyadhah mujahadah, jaga anak-anak kita, jaga bangsa kita, karena hari ini pertarungannya hanya satu. Siapa yang menguasai Indonesia, dia akan menguasai dunia. Kuncinya itu Pak.
Jadi siapa yang menguasai Indonesia? Pasti menguasai dunia. Karena kekayaan alam di akhir zaman itu ada semuanya di sini. Di Jambi ini kekayaannya luar biasa. Kita punya namanya sungai-sungai besar. Kayak Sungai Batanghari ini kalau Sungai Batanghari ini dikelola dengan baik, ini bisa melahirkan listrik. Ya. Ada namanya Sungai Membramo yang karakternya sama dengan sungai sini. Itu bisa menghidupkan listrik sampai ke Asia. Tidak usah mengambil batu bara kita ini. Karena batu bara kita simpan untuk generasi kita di masa yang akan datang. Jadi kita negeri kaya tapi belum maksimal cara berpikirnya. Ya. Nah, kita untung berada di barisannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya. Jadi sampean siap ya menjadi muridnya Mbah Hasyim ya? Siap ya? Jadi barisannya Mbah Hasyim. Ini yang paling penting, Pak. Dalam situasi akhir zaman seperti ini, berpegangan kepada Nahdlatul Ulama yang fikrohnya sampai Mbah Hasyim itu sangat penting. Dan ini sudah terbukti di mana-mana. Insya Allah Mbah Hasyim berada di belakangnya PKPNU ya. Insya Allah setiap PKPNU Mbah Hasyim itu datang. Saya sempat meminta teman-teman kader di mana-mana di seluruh Indonesia, kalau mau ziarah ke makamnya Mbah Hasyim, jangan Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa? Mbah Hasyim sedang tidak di situ, Pak. Mbah Hasyim sedang sidak PKPNU di seluruh Indonesia. Dan ternyata benar. Mbah Hasyim selalu. Jadi jenengan setelah dibaiat itu diawasi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari langsung. Sampean kader NU yang unggul apa kader NU tempe bongkrek sampean ini ya. Tolong setelah ini sampean bariskan yang benar. Sekali lagi setelah ini tolong berjamaah kembali, dikumpulkan kembali, bikin rutinan. Kita sudah mengijazahkan wali kutub, kita sudah mengijazahkan istighosahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kita sudah mengijazahkan semua instrumen yang ada di NU. Tolong itu sering diamalkan ya, siap Bu ya? Harus ada perubahan Pak. Ini apalagi daerah Sumatera. Daerah Sumatera itu daerah kunci dari pertarungan di Indonesia. Siapa yang menguasai Sumatera, menguasai Indonesia. Sumatera ini direbut oleh banyak kelompok. Makanya tiba-tiba kalau ada kelompok yang tidak suka NKRI, tiba-tiba ada di kampung-kampung sampean, ada di tetangga-tetangga sampean, itu tidak heran, tidak gumun kita ya. Karena ini sudah desain besar meruntuhkan NKRI dalam skema pengambil alihan wilayah secara sistematis di seluruh Indonesia. Maka jenengan harus waspada, harus selalu berkoordinasi dengan para kader yang lain, hidupkan Nahdlatul Ulama, hidupkan kultur Nahdlatul Ulama di sekitarnya masing-masing. Siap ya? Karena ini kunci satu-satunya di akhir zaman menyelamatkan NKRI ya. Jadi NKRI itu jelas, sampean sudah tidak usah lagi beristihad tentang Pancasila. Ya, saya sudah ketemu dengan 17 santrinya Mbah Hasyim, salah satunya terakhir Kiai Abdurrahman Bajuri, itu khodamnya Mbah Hasyim. Abdurrahman Bajuri ini yang melihat langsung pertemuan Soekarno dengan Mbah Hasyim soal Pancasila. Di situ dikatakan, kata Kiai Abdurrahman Bajuri, Soekarno meminta, kata Mbah Hasyim, kata Soekarno, Mbah Hasyim, kenapa kita tidak memilih negara Islam? Ya. Lalu Mbah Hasyim mengatakan, Pak Karno, kalau kita memilih negara Islam, umur NKRI hanya 2 bulan. Setelah itu negara kita akan dihancurkan dari segala penjuru arah di Indonesia dan di dunia ya. Pilihlah ideologinya Pancasila, tapi umat Islam bisa menjalankan syariat Islam secara utuh. Indonesia benar kan ya, ideologinya Pancasila, tapi sampean bisa menjalankan syariat dengan baik. Jamaah haji Indonesia itu jamaah terbesar di seluruh dunia Pak, 222.000, nggak ada tandingannya di seluruh dunia. Jumlah umroh kita 8.000 sehari. Harusnya pesawat Boeing Amerika itu dimiliki sahamnya oleh sampean-sampean ini jamaah haji ini Pak ya. Nanti kita berdoa, nanti sahamnya Boeing kita beli Pak ya. Setelah jamaah haji Nahdlatul Ulama ini bersatu menyatakan diri, karena setiap tahun kita mengirimkan jamaah haji ya. Indonesia adalah jumlah terbesar pesantren, ada 25.000 pesantren di seluruh Indonesia. Ada 54.000 majelis taklim di seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia itulah masyarakat yang paling agamis di seluruh dunia. Ya. Jumatan kita, tingkat kehadiran Jumatan 99% Pak. Arab Saudi tingkat kehadirannya hanya 13%. Ya. Yaman jumlah pesantren hanya di bawah 100. Arab Saudi enggak ada, Mesir adanya hanya Al-Azhar. Jadi kalau hari ini ada orang yang menyatakan siapa imamul muslimin wal muslimat fil alamin,
orang menyebut pasti Indonesia. Dan itu siapa yang memimpin? Namanya Nahdlatul Ulama. Kita diberkahi Allah. Sampean-sampean itu bisa mendapatkan matahari 260 hari Pak. Sampean itu selalu ketemu matahari. Ketemu bulan juga sama. Ada negeri di seluruh dunia ini yang ketemu matahari hanya 2 bulan. Bahkan ada negeri yang tidak ketemu bulan hanya sekali Pak. Namanya Greenland. Makanya kalau sampean puasa di Greenland, di Kutub Utara, puasanya 23 jam. Ya, nanti harus ini. Jadi 23 jam, sampean puasa, sholat maghrib, sholat isya nggak cukup. Cuma 40 menit waktunya. Jadi akhirnya di sana itu tidak bisa ditegakkan syariat Islam itu. Jadi syariat Islam itu yang paling cocok ditegakkan adalah di Indonesia, di tempat sampean ini Pak. Ya, kita bersyukur, siap ya? Nikmati negeri ini. Jadi seluruh Quran, surat Ar-Rahman itu turunnya semua di Indonesia. Ya, konteks artinya ada di Indonesia. Tolong ini kita pertahankan dengan baik dan NKRI kita pertahankan dengan baik. Ya, jangan sampai pecah. Siap ya? Pancasila sudah final, sudah ditaskeh oleh Mbah Hasim tadi antara pertemuan Mbah Hasim dengan Soekarno. Soekarno ini orang hebat. Semua orang tahu tokoh dunia. Tapi Soekarno tanpa NU sukar Pak, ya. Makanya tulisannya Soekarno, ada NU-nya di belakangnya. Bung Karno tanpa NU bongkar, ya. Jadi tetap hebatnya Soekarno, Bung Karno itu karena Nahdlatul Ulama di belakangnya. Siapa kita? Ya. Jadi ini pesan-pesan penting dari kita tetap fokus mengamankan daerahnya masing-masing, jangan lupa mengamankan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita ini sekarang sedang dipertaruhkan, Pak. Apakah akan lahir generasi Dajjal, apa akan lahir generasi para Anbiya, para Rasul pembawa risalah. Pertarungannya kita hari ini. Indonesia adalah negeri terbesar pengkonsumsi narkoba di seluruh dunia. Narkoba sudah masuk ke kampung-kampung. Ada muncul kekuatan brutal di Yogyakarta, muncul kelompok anak muda, preman geng motor. Ya, dia ini apa? Dia selalu membunuh orang, Pak. Jadi orang dibunuh itu tanpa alasan. Pokoknya ketemu orang bunuh saja. Kalau mayatnya berhasil diambil, jantungnya dibelek, lalu dimakan. Inilah dugaan kelompok Dajjal itu sudah berada di Indonesia yang diserang anak-anak muda kita, ya. Makanya sampean sebagai generasi PKPNU, kader PKPNU harus siap menghadapi situasi zaman. Saya ijazahkan, nanti supaya sampean kuat, ijazahnya adalah siapa kita, ya. Nanti saya ijazahkan sampean siapa kita, ini siapa hizib siapa kita ini beneran Pak, ya. Ini saya sudah 12 tahun menggunakan hizib siapa kita ini. Nah, hizib siapa kita ini dipakai kalau terpaksa. Kalau sampean dalam situasi terdesak boleh menggunakan hizib siapa kita. Tapi kalau tidak terpaksa sampean jangan menggunakan karena dianggap orang gila nanti, ya. Jadi kalau sampean lagi naik motor di Bulak sendirian, tiba-tiba ada orang mau begal sampean teriak yang kenceng, siapa kita? Gitu. Saya yakin begalnya lari Pak. Kata begalnya ini wong gendeng ini ternyata gitu ya. Kan begal takut sama orang yang nggak pakai pikiran gitu ya. Jadi ini biasa kita gunakan. Nanti saya ijazahkan tangan saya sampean saya ngomong siapa kita, sampean ngomong NU yang kenceng ya. Tapi digunakan kalau kepepet. Kalau tidak kepepet jangan ya Bu ya. Kalau kepepet, jadi ibu-ibu misalnya di rumah atau di pohon sawit, di kebun sendirian, enggak usah takut. Begitu sampean merasa takut, sampean teriak aja siapa kita yang kenceng. Kalau ada yang jawab NU jangan lari. Itu kader PKPNU Rizalul Ghaib yang tadi hadir juga. Kenapa saya baca burda itu tadi yang hadir itu banyak sekali ini karena mungkin tempatnya ini ya. Jadi jangan takut ya kalau ada sampean malam-malam di rumahnya gelap, listriknya mati, pokoknya ijazahnya siapa kita. Oke, tangannya diangkat sekarang. Oke, tangannya diangkat, saya ijazahkan siapa kita, sampai yang kencang, sungguh-sungguh. Oke, siapa kita? Kurang kencang, siapa kita? 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 Saya nanti ngomong ajas tukum, jenengan ngomong kopil tuh. Ajas tukum. Oke, ini sudah masuk ijazahnya ya. Jadi hizibnya sudah masuk di tubuh sampean, silahkan digunakan kalau kepepet. Kalau tidak kepepet jangan, nanti diketawain orang sampean ya. 6 bulan yang lalu ada kader kita di Bogor Barat, di Luwiliang. Ibu-ibu kader PKPNU masuk ke ATM. Tiba-tiba ATM-nya ketelen. Ya.
Padahal itu hari Jumat urusannya panjang, namanya seminggu lagi ATM-nya. Antriannya panjang, udah digedok-gedok dari luar gitu. Akhirnya dia panik, kemperinget, dia teriak siapa kita di depan mesin ATM itu. 3 kali, siapa kita? Siap, itu ATM-nya loncat Pak dari dalam mesin. Terbang gitu. Ya. Langsung terbang ATM-nya itu. Keluar sendiri ATM-nya itu. Luar biasa, karena kepepet tadi. Makanya yang penting kepepet ya, kepepet. Kalau tidak kepepet jangan ya. Ada kader kita di Jawa Timur, ibu-ibu, kepala sekolah SD, 2 tahun yang lalu naik motor mau ngajar di sekolah. Tiba-tiba dicegat ular kobra. Di daerah sawit kan banyak ular gede-gede ya. Begitu ular kobranya kepergok dia lagi naik motor, dia langsung berhenti, direkam. Dia teriak siapa kita 3 kali. Ular kobranya kan gede banget tuh. Diteriak siapa kita? Teriakan yang pertama itu di videonya saya lihat, ular kobranya kebingungan Pak. Tolah-toleh kayak kehilangan orientasi, ini apa gitu. Mungkin ular kobranya juga bingung, ini apa sih? Begitu teriak yang kedua, siapa kita? Begitu yang ketiga tuh kayak kaget, dia kaget langsung lari ke semak-semak itu ya. Jadi mungkin kata ular kobranya, ini ratunya ular kobra mungkin. Ya. Jadi ini siapa kita ini dahsyat ya. Tapi ini sering dipakai Pak. Ada kader kita kemarin di Majalengka, waktu PKPNU pesertanya 1000, airnya nggak keluar. Selama 3 hari Pak, jadi kita ini menggunakan air aqua untuk wudhu macam-macam. Nah ada kader kita sudah kebelet pup ya udah nggak kuat 3 hari. Sementara lokasi kamar mandinya itu dekat aula untuk PKPNU. Dia enggak kuat, akhirnya dia buang air 3 hari di situ, buang air besar. Wah kemana-mana, teleknya itu kemana-mana. Dia bingung kan, nanti pasti merembes ke aula, tuh panik Pak. Airnya enggak keluar, akhirnya dia bismillah nekat mengamalkan ijazah siapa kita. Keran di depan kerannya itu dia teriak 3 kali kenceng Pak, siapa kita? Itu airnya keluar langsung Pak kemana? Yang lain ikut mandi semua ke situ gitu ya. Jadi ini bisa digunakan ya, asalkan sampean kepepet ya, sekali lagi kepepet ya. Kalau tidak kepepet jangan Pak. Saya pernah naik pesawat dari Maluku Utara ke Ambon, tiba-tiba naik Susi Air, tiba-tiba kena badai. Badainya gede banget Pak, pesawat udah jeluruk begini. Dalam hati kecil saya, ini saya kayaknya mati di sini nih, di Selat Ambon ini, Teluk Ambon. Penumpangnya itu teriak Allahu Akbar semua. Semakin Allahu Akbar, semakin turun Pak. Ya, karena Allahu Akbar sudah disalahgunakan. Ya. Dikit-dikit Allahu Akbar, malah akhirnya saya refleks 3 kali. Teriak, siapa kita? Siapa kita 3 kali? Langsung pesawatnya berdiri lagi Pak. Mendarat dengan selamat di Bandara Ambon. Akhirnya apa? Pilotnya nemui saya. Pak Kiai tadi itu apa itu? Ya. Ajaran apa itu? Pada siapa kita? Akhirnya ikut PKPNU Pak di Makassar itu. Ya. Jadi ini siapa kita ini? Gak main-main ini. Ada kader kita Aziz namanya di Bali. Istrinya sudah dikuret karena anaknya sudah 3. Artinya secara teori gak mungkin hamil lagi. Ya, habis PKPNU terlalu semangat. Pas berhubungan teriak siapa kita? Istrinya hamil Pak. Dokternya Hindu bingung, ini kuasa Tuhan ini gak mungkin Bang. Tapi inilah kekuatan siapa kita ya. Dan bisa ditransformasi ya. Nah, dan bisa nular Pak, bisa nular. Jadi anak sampean tuh bisa kalau diajari ya. Saya sering di rumah, 3 bulan yang lalu saya ini kepleset di kamar mandi. Kepleset ini, anak-anak saya yang kecil-kecil tuh lagi main komputer. Kepleset Pak, secara teori harusnya pinggang saya ini patah ini. Warna kenceng sekali, cupluk gitu kan. Begitu saya kepleset itu anak-anak saya bukan nolong mendirikan saya enggak. Malah siapa kita Pak? Siapa kita dua-duanya? Itu saya bisa berdiri itu ya. Jadi anak yang dilatih siapa kita saja itu bisa. Makanya saya ajari, kan saya sering pergi kemana-mana. Nak kalau kamu lihat tiba-tiba jendelanya buka sendiri. Ya tiba-tiba ada binatang macam-macam. Pokoknya kamu teriak siapa kita ya. Sudah saya ajari, istri saya juga sudah saya ajari ya. Apalagi kalau ada orang nagih hutang ke rumah sampean, teriak aja siapa kita ya. Saya yakin gak akan kembali ke situ Pak ya. Ini nasabahnya udah gila ini kira-kira gitu ya. Jadi ini sering pakai. Pokoknya sampean tapi kanan kiri tolak lihat ya. 2 bulan yang lalu rumah saya didatangi kucing Pak. Ada kucing hitam gede, gak pernah saya di garasi kok ada kucing ini, jangan-jangan intelijennya Dajjal ini saya bilang gitu kan. Diusir gak mau. Karena diusir nggak mau, saya teriakin pakai hizib siapa kita 3 kali. Siapa kita? Kenceng Pak, langsung lari ketakutan dia. Ya. Tapi saya di WA tetangga saya, Pak Adnan sehat Pak. Dikira saya gila Pak.
Makanya hati-hati ini sampai. Banyak teman-teman kita yang menggunakan ini untuk ujian. Terakhir itu ada namanya OB Slamet ya, OB di PCNO Pasuruan. Dia nggak pernah sekolah, hanya mondok, tiba-tiba dites PNS untuk sekretaris desa. Dia nggak ngerti apa-apa hidupnya kecuali tabarukan di kantor NU. Slamet ini. Sementara teman-teman yang lain belajar, dia nggak belajar. Dia ingat ijazah hizib siapa kita. Begitu dia ngawur, jawabnya ngawur Pak. Pokoknya diawur, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti. Awur, terakhir dia ngomong siapa kita. Soalnya itu siapa kita? 3 kali Pak. Dia diterima PNS itu. Itu geger seluruh Pasuruan. Sementara temennya yang Lirboyo itu mau ujian tuh puasa macam-macam, nggak ada yang diterima, hanya dia yang diterima ini. Ini alhamdulillah berkat ijazah siapa kita. Siapa kita? Ya, pakai Pak ya. Sampean kalau ketemu kader sesama kader di jalan teriak siapa kita. Ya. Kalau mau ngasih kode tidur suami istri anaknya belum tidur, siapa kita? Begitu NU cepat Pak diselesaikan ya. Berarti ini banyaklah untuk kode macam-macam ya. Gunakan asalkan kepepet ya. Kalau sampean ketemu setan gunakan. Ada kader kita di Sumatera Selatan lagi di kebun Pak. Maghrib ketemu kuntilanak. Langsung dia teriak siapa kita, kuntilanaknya lari, dia lari juga. Dua-duanya lari karena kaget. Ya karena kaget nih. Pokoknya pakai gunakan insya Allah ampuh. Kalau sakit apa-apa, ini jasa ini udah serius karena udah saya pakai jutaan kader di seluruh Indonesia, insya Allah kuat ya. Jadi saya minta nanti di dalam kebangkitan NU yang kedua 2026 besok ya, An-Nahdhah Athaniyah, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli ra'sin mi'atin sanah mayujadidul hadinaha, setiap 100 tahun ada kebangkitan, sampean ikut ambil bagian dalam kebangkitan Nahdlatul Ulama. Siap ya? Bangun peradaban, jaga keluarga Pak, anak-anak kita jangan dilepas ya. Kalau bisa rumah-rumahnya warga NU itu ada lambang NU, ada fotonya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Supaya yang muncul adalah energi positif di rumah kita. Karena kanan kiri kita hari ini isinya dajjal semua Pak. Di mana-mana. Apakah dajjal itu akan menyerang di Eropa, di Amerika? Tidak. Dajjal akan menyerang pusatnya bumi. Pusatnya bumi di mana? Di Indonesia. Makanya ada yang mengatakan teori kiamat itu dari mana? Bumi dimulai dari Nusantara, kiamat akan dimulai dari Nusantara. Ketika Nahdlatul Ulama sudah melemah, sudah tidak kekuatan spiritualnya, sudah tidak kuat, maka kerusakan fasad itu akan terjadi di mana-mana. Maka saya minta para kader fokus, yang pertama strukturnya digerakkan di level ranting dan anak ranting. Siap ya? Masjid-masjid tolong diisi. Majelis taklim ibu-ibu diisi ya. Kekuatan kita diisi, ibu-ibu jangan ini Bu, jangan lemah ya, sekali lagi jangan lemah. Dalam situasi seperti anak-anak kita kalau tidur, ya saya biasanya kalau tidur sebelum saya tidur tuh saya bacain surat-surat pendek, kulhu sekian ribu ya, Anas sekian ribu, terus untuk menjaga anak-anak kita supaya mereka bisa menghadapi masa depan yang lebih baik ya. Karena tantangan anak-anak kita sangat berat, saya sudah membaca ya. Tandanya mereka akan menyerang Indonesia rame-rame. Jadi nanti yang disebut perang dunia ketiga ini lokasinya di Indonesia. Nanti kalau Korea Utara menembakkan rudal ke Australia itu lewat sini Pak. Lewat Bungo dan Tebo ini. Nuklernya itu loh, lewat atas sampai lagi ngobrol, lagi ghibah, lagi ngelendengi orang, mati tiba-tiba ya, kena percikannya nuklir ini. Betapa rentannya negara kita. Dan dalam bacaan saya dari geopolitik saya tidak bisa semata-mata dijaga oleh negara. Alat negara nggak mungkin sendirian bisa menjaga Indonesia yang negaranya sangat luas ini ya. Maka harus dijaga masyarakat. Maka kunci kemajuan Indonesia menurut saya salah satu indikatornya adalah kekuatan rakyat. Kalau rakyatnya pinter, bersatu, berbaris, insya Allah tidak akan bisa dikalahkan. Siap ya? Sampean bersatu, koinnya digerakkan. Kalau bisa punya klinik, punya koperasi, punya rumah sakit ya. Makannya, berasnya kalau bisa yang bersanad, kalau bisa. Nanti kita sedang mengusahakan supaya seperti sabun pembersih itu bisa bikin sendiri. Masa kita bikin sabun saja harus dari Unilever, dari Yahudi gitu ya. Bikin sendiri, apa susahnya bikin begini. Bagaimana mengolah sawit, sawit ini di dalam kehidupan itu ada di sawit semua. Ada yang menyatakan 1000 sampai 2000 potensi yang ada di muka bumi, ini ada di kelapa sawit semua. Ada yang menyatakan kajian tentang sawit seperti itu. Jadi ini berada di sekitar sampean semua,
gunakan otak kita, gunakan pikiran kita untuk mengolah sumber daya yang ada di sekitar kita. Ya, sekali lagi tolong bangkitkan, tetap nunggu ya instruktur dari kita. Mujahadah yang kita ijazahkan, wali kutuban, tolong dirutinkan ya. Bentuk rutinan siap ya Bu ya, wali kutuban. Ini namanya wahyu temurun, ini dipakai untuk acara NU saja. Jadi kalau sampean acara NU tuh pakai ini, kalau kondangan gak usah pakai ini. Nanti pakaian sampean cepat hilang, cepat habis. Kenapa? Ini pusaka. Ya. Kalau sampean lagi naik mobil sendiri nggak apa-apa, ya. Naik motor merasa takut, pakai ini. Ya, insya Allah nggak berpengaruh apa-apa. Nggak pakai. Ini wahyu temurun ini 5 tahun yang lalu dibisiki oleh muridnya Mbah Hasim. Sudah saatnya kita ini pakai kode wahyu temurun untuk membentengi kita di akhir zaman. Ya. Lalu ini kode yang biru ini, lalu bikinlah, saya kan orang Pekalongan, tapi saya nggak pernah ngerti batik wahyu temurun. Setelah pelajari ternyata batik ini terakhir dikeluarkan Pak Harto. Dikeluarkan Pak Harto. Ya. Tahun 96 waktu KTT APEC untuk menghadapi Bill Clinton waktu itu. Nah ini dihidupkan lagi oleh PKPNU, kita kirim ke Amerika, ke Syekh Hisam Kabani ini. Batiknya itu kita kirim Amerika, begitu sampai di Syekh Hisam Kabani, Syekh Hisam itu menangis Pak, melihat batik ini. Kata Syekh Hisam, wah ini hadan nurun nubuah, ini tanda-tanda nurun nubuah ini. Artinya kiamat itu nggak akan lama lagi lah munculnya kode ini. Maka dipakai sebaik-baiknya ya, jangan digunakan untuk sembarangan ya. Dan bisa untuk tameng Pak, ini pernah terbukti. Jadi dulu kita punya versi yang pertama, ada kader kita namanya Bu Nur. Bu Nur ini koordinator kader PKPNU Pacitan. Beliau ini kepala SMA negeri, kepalanya SBY dulu. Ini orang luar biasa Pak, tiap hari muteri Pacitan, sehingga sekarang Pacitan tuh hampir punya Nusantara Mat tiap MWC. Mereka satu MWC itu sudah punya Nusantara Mat. Ya, Nusantara Mat dari mana? Dari 2000 warga NU. Ya, urunan masing-masing 200.000, jadilah namanya Nusantara Mat. Yang di kota jadi namanya Nusantara Grosir. Yang 2000 ini wajib belanja di Nusantara Mat. Yang menggerakkan namanya Bu Nur. 3 tahun yang lalu, Agustusan tiba-tiba saya dapat kabar Bu Nur meninggal. Suaminya yang telepon Pak. Suaminya itu asisten daerah. Pak Kiai, innalillahi, istri saya nggak percaya. Bu Nur wafat, saya nggak percaya Pak. Malah suaminya yang ngotot, istrinya meninggal itu. Nggak meninggal nih Pak. Akhirnya kita bawa ke Ponorogo, karena apa? Beliau jatuh itu darahnya sudah keluar dari semua lubang, keluar semua. Darahnya itu sudah kental. Ya, dibawa ke Ponorogo sudah pingsan, dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah pingsan, ya, sudah tidak bangun selama 4 hari. Lalu saya kirimkan ini, batik wahyu temurun ke ketua PCNU-nya. Saya minta ke Kiai Mahmud, tolong bacakan istighosah, bacakan sholawat, bacakan burdah ya, 1926 dibacakan di situ, ditutupi ya kepada Bu Nur yang sudah tidak bangun 4 hari, yang nanti malam oleh dokter akan divonis beliau meninggal dunia. Ya kira-kira kurang 7 jam mau divonis, batiknya datang, lalu diselimuti Bu Nur. Begitu diselimuti batik, Bu Nur bangun Pak. Dan kita bangun, Bu Nur tuh langsung siapa kita gitu. Jadi ini antara siapa kita dengan batik ini nyatu ini. Ya. Jadi kekuatannya itu muncul. Jadi tolong ini batik, ini yang terakhir kita sudah nggak nerbitin lagi. Tolong jangan sering-sering dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya Pak ya, wal acara NU nggak apa-apa. Kalau kawinan nggak usah pakai ini Pak. Nanti pengantinnya cepat mati. Ya, kalau sampean sering pakai ini kasihan ya. Udah pakai yang umum-umum aja, pakai untuk acara NU ya. Jadi ini ijazahnya batik temurun sudah, sholawatnya sudah, ininya sudah ya. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini kita akan membuat gerakan lebih sistematis ya. Siap ya, nanti ada gerakan-gerakan selanjutnya lah. Tunggu nanti perintah dari para instruktur nasional yang ada di Jakarta ya. Insya Allah kita akan selamat semua. Saya kira itu ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat keberhasilan para instruktur wilayah membangun kaderisasi di sekitar Bungo Tebu ini ya. Sehingga kadernya luar biasa banyak ya, tepuk tangan untuk jenengan semua, ini luar biasa. Tadi Rois Suryah mengatakan juga ada aspek kebangkitannya sudah terlihat. Dulu ranting mati, MWC mati, kegiatan cabang mati, banomnya mati semua. Alhamdulillah sekarang bisa tergabung dengan satu barisan yang kuat di bawah Nahdlatul Ulama untuk berkhidmah ya. Ingat Pak ya, kita di Nahdlatul Ulama hanya khidmah, kita tidak punya kuasa apa-apa. Insya Allah khidmah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira dari saya cukup sekian.
karena harus melanjutkan perjalanan ke Singkut ya setelah ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi, ketemu lagi ya. Dan mudah-mudahan nanti kita ke sini kebangkitan NU di sekitar sini sudah tampak nyata ya. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Allahumma sholli ala Muhammad.